Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 4, subtema 1, peredaran darahku sehat. Di pembelajaran 2 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP di halaman 11 sampai dengan 19. Adik-adik untuk melihat video Kak Rina supaya tidak buram, pilih setelan atau setting dari kualitasnya ya. Pilih yang resolusinya paling terbaik supaya gambarnya lebih bagus. Nah, kalau mau lihat video pembelajaran lain juga bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan pembelajaran lain tapi sesuai judul. Kalau mau yang lebih lengkap, kelas lain atau tema lain bisa lihat di kolom deskripsi. Nanti adik-adik tinggal pilih aja. Seperti misalnya adik-adik kelas 5 nih, pilih yang ini, lalu klik biru-birunya untuk masuk ke daftar playlistnya. Misalnya nih, di sini sudah ada playlistnya, adik-adik mau lihat kelas 5 tema 3, berarti pilih ini, klik putar semua. Nah, nanti di sebelah kanannya ada daftarnya adik-adik. Ini dibuatnya berurutan mulai dari halaman awal sampai halaman akhir. Dan adik-adik tinggal cari aja mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa ya. Yuk kita mulai adik-adik, ini ada PJOK ya. Bukan, ini bukan PJOK nih, coba kita lihat. Oh ini pencak silat ya adik-adik nih. Ya kan, nih ini pencak silat, jadi nanti adik-adik bisa baca bagian ini ya. Kemudian kita lihat, nah biasanya adik-adik gerakan bela diri ada yang diiringi musik ya, nih kita lihat. Atau lagu yang bersemangat. Nah, ciri-ciri lagu, jadi lagu itu ada tangga nada ya. Di mana dalam musik kita harus mengenal tangga nada. Ya, ada tangga nada mayor, ada juga tangga nada minor. Nah, ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dinyanyikan dengan bersemangat. Ya, nah yuk kita coba suarakan rangkaian nada berikut do re mi. Ini ya jadi nada itu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu ada satu lagi tapi ada titiknya di atas. Lalu nanti 2 titik di atas. Nah, ini dimulai dari do, lalu re, mi, fa, sol, la, si, do tapi lebih tinggi. Nah, ini do, re, mi berulang lagi terus ya. Nah, yuk kita lihat di sini do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Nah, gitu ya. Kayak gitu adik-adik. Nah, terus apa sih yang dimaksud dengan tangga nada? Terus apa juga maksudnya dengan tangga nada mayor dan tangga nada minor? Nah, kita jawab di sebelah kanan ya. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Kemudian tangga nada mayor adalah tangga nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1 setengah. Nah, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do atau C ya. Dan bersifat riang gembira. Nah, kalau nada minor, ini tangga nada yang susunan nadanya berjarak 1, 1/2, 1, 1, setengah, 1, 1. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la atau a. Dan dia bersifat sedih lagunya. Ya. Nah, ini tadi sudah dijawab ya. Lalu di sini ada materinya. Ciri-ciri tanda mayor adalah bersemangat, riang gembira, diawali nada do. Ya, intervalnya atau polanya seperti ini. Kemudian kalau yang contoh lagunya adalah Maju Tak Gentar, Halo Halo Bandung, dan juga Garuda Pancasila. Kemudian ciri tangga nada minor, ya kurang bersemangat, bersifat sedih. Biasanya diakhiri dan diawali oleh nada la atau a. Nah ini pola intervalnya. Contohnya lagunya adalah Syukur, Tuhan, dan Gugur Bunga. Nah, kita coba bandingkan di sini kita coba masukkan di sini adik-adik contoh lagu ya, yang kiri bertangga nada mayor, yang kanan minor. Yuk kita lihat di sini. Nah, yang tangga nada mayor ada Indonesia Raya, Maju Tak Gentar, ini semua bersemangat semua ya. Hari Merdeka, lalu dari Sabang sampai Merauke, dan Berkibarlah Benderaku. Kemudian yang minor, ini ada Bubui Bulan, ada Tuhan atau Bimbo, Mengeningkan Cipta, Gugur Bunga, dan Syukur. Ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat pantun ya adik-adik ya. Ini ada pantun. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara,
rajin berolahraga bela diri, badan kuat, hati gembira. Nah, adik-adik ingat nggak pantun yang dibuat Siti ya? Nah, pantun itu adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Tiap bait ada 4 ya, bersajak ABAB. Itu maksudnya di sini ya. Ya, ini kalau ini jadi ini istilahnya ABAB. Jadi akhirannya itu biasanya sama. Ini I, ini ri, ini ra, ini ri, ini ra ya. Kemudian dalam setiap baris terdiri 8 sampai 12 suku kata. Nah, baris pertama dan baris kedua disebut sampiran ya. Sampiran itu mengantarkan rima. Nah, baris ketiga dan empat disebut isi. Isi itu tujuan sama maksud dari pantunnya. Ini yang akan ada maknanya. Ya, dengan demikian dapat disimpulkan ciri-ciri pantun, yaitu bersajak ABAB, satu bait terdiri 4 baris, tiap baris ada 8 sampai 12 suku kata. Kemudian pantun terdiri atas dua bagian, yaitu sampiran yang merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan kedua di setiap bait. Nah, isi ini merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat di setiap baitnya. Nah, sekarang kita baca pantun Beni tadi yang di atas ya. Kita tentukan baris yang menunjukkan sampiran dan isi. Nah, kita lihat. Nah, yang berupa sampiran adalah yang ini. Ya, bersinar terik sang matahari, bagi api panas membara. Ya, ini tuh sebenarnya kiasan, seperti kiasan aja adik-adik. Ya, untuk menciptakan isi atau maksud yang nanti akhirnya sama. Ya, sebenarnya nanti artinya maksudnya nggak mau ngasih tahu ada matahari bersinar enggak, tapi yang kita lihat nanti ini isinya. Ya, yaitu rajin berolahraga bela diri, badan kuat, hati gembira. Ya. Lalu berikutnya contoh pantun kanak-kanak. Jadi pantun itu ada beberapa macam adik-adik, disesuaikan dengan siklus kehidupan manusia. Ya, ada pantun anak-anak, pantun muda, dan pantun tua. Kalau pantun anak-anak biasanya berisi sukacita. Pantun muda berisi perkembangan, ya. Kemudian pantun tua biasanya nasihat, ya. Nah, contoh yang kanak-kanak ya, terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tiada kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh ya. Ini lang sama lang ya, ini leh sama leh. Ya, itu yang akhirannya. Yang pantun muda ya. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah ya. Ini tik ya, ini ah. Nah, kemudian yang pantun tua tadi yang berisi nasihat ya. Enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Ya, isinya tuh kayak menasihati kita ya adik-adik supaya kita rajin belajar. Nah, kemudian kita diminta untuk membuat pantun anak-anak, pantun muda, dan pantun tua ya. Ini bebas ya adik-adik ya. Karina memberikan contoh. Ini Karina temukan ada di internet. Yang pertama, burung merpati burung dara, terbang tinggi jauh melanglang. Hati ini amat gembira, sebentar lagi ayah pulang ya. Ini pantun kanak-kanak. Yang pantun muda. Nah, ini ngikutin yang tadi ya adik-adik ya. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah, tapi Karina bedain dikit. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah ya? Lalu yang tua, burung merak cantik berkaca, gugur sehelai ke dalam baldi. Jika tak banyak kitab dibaca, jangan mengaku khotib dan kadi. Nah, ini ya contohnya. Kemudian berikutnya nah, pantun ini bisa disebut sebagai seni merangkai kata ya adik-adik. Karena kita harus terkait tadi ya, belakangnya harus seirama, ya baris 1 dengan baris 3 sama, belakhirannya baris 2 sama dengan baris 4. Nah, sekarang cobalah tuliskan pantun yang isinya menggambarkan kondisi tubuh yang sehat. Nah, contohnya nih. Wakil raja disebut patih, lihat pesawat di dalam hanggar. Perbanyaklah minum air putih agar tubuh selalu bugar. Lalu yang kedua, apakah tubuhmu sehat seperti isi pantun yang kamu tulis? Bagaimana tubuh manusia sehat itu? Nah, ini dijawab sesuai dengan kondisi adik-adik ya.
Kalau misalnya tubuhnya sehat, tulis ya, kemudian kondisi tubuh manusia yang sehat adalah diantaranya peredaran darahnya lancar, ya. Nah, yang berikutnya kita coba lihat bagian pentingnya ya. Nah, di sini ada gambar ya bagian-bagian jantung pada burung. Yang ini peredaran darah burung ya. Nah, ternyata jantung burung punya bagian-bagian yang sama seperti jantung manusia ya, Adik-adik. Hewan vertebrata ini mempunyai jantung yang terdiri 4 ruang ya. Nah, kita coba lihat nih. Ya, kita diminta untuk membuat organ peredaran darah pada burung dan fungsinya. Ya, yang pertama jantung. Ya, yaitu fungsinya memompa darah agar darah beredar ke seluruh tubuh. Lalu ada pembuluh darah yang ini berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Dan paru-paru, fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Hanya saja pada burung terdapat tambahan 9 kantong udara. Ya, nah ini ada penjelasan akhir ya. Boleh nanti adik-adik baca. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!